Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fatur Rahman Nur, NIM 23115373, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputaran organisasi dan arsitektur komputer. Ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? 2. Jelaskan fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. 3. Apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Dan 4. Sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? CPU adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti dari sebuah komputer. Perangkat pintar seperti komputer melakukan operasi matematika setelah mengubah data menjadi sinyal digital. Komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi adalah CPU. CPU perangkat komputasi berfungsi sebagai otaknya. CPU menangani semua tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan, termasuk mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. Menjalankan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori atau RAM, menganalisisnya, dan kemudian menjalankannya. Ini termasuk operasi aritmatika, logika, dan pengendalian dan input-output. Mengelola operasi dasar. CPU mengkoordinasikan fungsi dari semua komponen komputer, memastikan bahwa data yang diperlukan dikirim ke tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Mengontrol perangkat keras. CPU berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya, seperti memori, hard drive, dan perangkat input-output, untuk menjalankan perintah pengguna dan program. Proses data. CPU melakukan pengolahan data melalui unit aritmatika dan logika atau ALU, seperti melakukan operasi matematika atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pertanyaan kedua. Jelaskan 2 fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Ada 2 fase dalam siklus pelaksanaan instruksi. Yang pertama itu adalah fetch atau mengambil instruksi. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi yang akan diambil ditunjukkan oleh program counter PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang harus dieksekusi. Langkah-langkahnya adalah CPU membaca instruksi dari alamat yang disimpan di PC. Instruksi tersebut kemudian disimpan dalam instruction register atau IR. Program counter PC diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. 2. Execute atau melaksanakan instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU melaksanakan instruksi tersebut sesuai dengan tipe operasi yang ditentukan. Instruksi dapat berupa perhitungan aritmatika, operasi logika, akses memori, atau operasi kontrol. Tergantung pada jenis instruksi, CPU akan melakukan salah satu dari beberapa tugas. ALU, Arithmetic Logic Unit, mungkin digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau logika. CPU dapat memindahkan data dari antara registry atau antara memori dan registry. CPU mungkin mengubah alur eksekusi program dengan instruksi cabang atau lompat jump. Setelah fase execute selesai, CPU kembali ke fase fetch untuk mengambil instruksi berikutnya dan siklus berulang. Pertanyaan ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt adalah sinyal yang dipancarkan oleh perangkat keras atau perangkat lunak ketika suatu proses atau peristiwa membutuhkan perhatian segera. Sinyal ini memperingatkan prosesor tentang adanya proses dengan prioritas tinggi yang memerlukan interupsi dari proses kerja saat ini. Pada perangkat input-output, salah satu jalur control bus didedikasikan untuk tujuan ini dan disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Data bus pertama yaitu berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral, terdiri dari atas beberapa jalur penghantar, 8, 6, 16, 32, bahkan 64, bahkan lebih jalur paralel. Data ditransmisikan dalam 2 arah, yaitu dari CPU atau microprocessor ke unit memori atau modul dan sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Control bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Sinyal kontrol RD, WR, IOM. Sinyal read dan write untuk mengakses data dari perangkat.
address bus, membawa informasi untuk mengetahui lokasi atau perangkat atau peripheral. Untuk memilih lokasi, memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Untuk menentukan rute data, bersumber dan dari mana, tujuannya kemana. Bersifat searah, CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju. Semakin besar bus alamat, maka semakin banyak range lokasi yang dapat dialamati. Jumlah alamat yang dapat dituju pada bus alamat adalah sebanyak 2n jumlah jalur bus alamat. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.